Bisakah cinta bertahan kalau keintiman mulai menghilang? Selamat datang di Solusi Intim, saya Dr. Raihana Magdalena. Dokter yang fokus pada kesehatan seksual pasangan. Sebelum membahas episode kita kali ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika konten kami dirasa bermanfaat, silakan tinggalkan komentar dari kota mana Anda berasal, agar kami tahu sampai di mana konten kami tersebar. Mari kita mulai pembahasannya. Karena terlalu sering tanpa variasi atau kurang perhatian, muncul rasa jenuh. Akibatnya, gairah menurun dan kedekatan jadi berkurang. Sahabatku, kalau udah masuk ke tahap ini, biasanya hubungan mulai terasa hambar. Aktivitas ranjang jadi jarang, komunikasi jadi datar. Bahkan, ada juga pasangan yang udah lama nikah belasan bahkan puluhan tahun mulai merasa canggung satu sama lain. Mereka mungkin hanya melakukan hubungan intim sekali sebulan, bahkan 2 atau 3 bulan tanpa aktivitas itu sama sekali. Padahal kalau ini dibiarkan, bisa berdampak ke banyak hal. Bukan cuma soal fisik, tapi juga bisa mengganggu kondisi mental dan emosional kedua belah pihak. Suami bisa merasa tak dihargai, istri bisa merasa tidak dicintai. Dan itu, sahabatku, bisa jadi awal mula keretakan rumah tangga. Sahabatku, kalau hubungan suami istri nggak berjalan dengan harmonis, apalagi diranjang, dampaknya bisa serius loh. Bukan cuman bikin pikiran jadi nggak tenang, tapi bisa juga bikin stres terus-terusan. Dan kalau dibiarkan, lama-lama bukan cuman mental yang terganggu, fisik juga bisa kena. Buat laki-laki, risiko seperti darah tinggi, stroke, bahkan gangguan jantung bisa muncul. Sedangkan buat perempuan biasanya akan terlihat cepat menua, kulit jadi kusam, dan wajah kurang segar. Nah, ini semua bisa jadi akibat dari kurangnya kedekatan fisik dalam rumah tangga ya sahabat. Tapi kalau hubungan suami istri dilakukan dengan sehat dan rutin, misalnya 2-3 kali seminggu, itu justru sangat baik buat tubuh. Bikin imun lebih kuat, badan lebih fit, dan perasaan jadi lebih bahagia. Buat wanita, efeknya bisa terlihat langsung wajah jadi lebih cerah, kulit lebih kencang, dan auranya lebih positif. Intinya, makin harmonis di ranjang, makin sehat lahir batin. Biasanya, pasangan yang udah nikah lama belasan bahkan puluhan tahun, kadang mulai merasa bosan. Nah, salah satu penyebab rasa jenuh itu adalah karena kurangnya variasi. Kalau setiap kali hubungan dilakukan dengan cara yang sama, posisi yang itu-itu aja, ya wajar kalau lama-lama jadi terasa membosankan. Bayangin aja kayak buka puasa. Saat masih lapar, semua makanan kelihatan menggoda. Tapi begitu makan, baru 1 piring udah kenyang dan gak doyan lagi. Begitu juga dalam hubungan, butuh variasi biar tetap terasa segar dan seru. Makanya, penting banget untuk eksplorasi dan mencoba posisi yang bisa bikin nyaman dua-duanya, bukan cuma salah satu pihak. Tujuannya bukan sekadar kepuasan fisik, tapi juga untuk menjaga keharmonisan, kedekatan, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Insya Allah di kesempatan ini kita akan bahas beberapa posisi yang bisa bikin istri merasa lebih dihargai, lebih nyaman, dan lebih mudah mencapai puncak kebahagiaan. Karena dalam hubungan suami istri, saling membahagiakan itu kunci utama. Semoga penjelasan ini bisa dipahami ya sahabatku. Tujuan saya membagikan ilmu ini bukan cuma buat seru-seruan semata aja, tapi lebih dari itu, saya ingin membantu kita semua, terutama yang sudah menikah, agar bisa menjaga keutuhan rumah tangga. Supaya kita tetap setia, nggak kepikiran melirik orang lain di luar pasangan kita. Salah satu caranya adalah dengan terus menjaga kenyamanan dalam hubungan suami istri. Nggak cuma soal cinta dan kasih sayang, tapi juga soal ibadah batin yang satu ini. Iya, hubungan intim dalam pernikahan juga termasuk ibadah, sahabatku, dan punya peran besar dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Nah, salah satu kunci agar hubungan ini tetap menyenangkan dan gak monoton adalah dengan mencoba berbagai variasi gaya. Tujuannya bukan cuma untuk cari sensasi, tapi lebih ke arah mempererat kedekatan antara suami dan istri, agar sama-sama merasa dihargai dan dimengerti. Sahabat penasaran gak? Posisi seperti apa sih yang paling disukai oleh wanita? Yuk, kita bahas satu persatu. Posisi pertama yang banyak disukai wanita disebut The Bland-Sears Journal. Sebenarnya ini adalah versi modifikasi dari posisi klasik misionaris.
Tapi ada sedikit perbedaan yang bikin sensasinya jadi lebih terasa. Bedanya terletak pada posisi kaki istri. Dalam posisi ini, istri berbaring terlentang dan kakinya diletakkan di bahu suami. Nah, gaya seperti ini bisa memberikan sensasi yang lebih dalam dan menyenangkan karena posisi tubuh membuat suami bisa menjangkau lebih maksimal. Banyak pasangan yang merasakan bahwa posisi ini memberikan kenikmatan lebih karena area yang tersentuh jadi lebih intens. Tapi ingat ya sahabatku, kuncinya ada pada tempo. Jangan langsung buru-buru. Mulailah dengan perlahan, kemudian secara bertahap bisa ditingkatkan kecepatannya. Pelan-pelan, lalu sedikit lebih cepat hingga menemukan ritme yang nyaman buat berdua. Yang penting, komunikasi tetap dijaga. Pastikan pasangan merasa nyaman. Dan jangan memaksakan gaya yang membuat salah satu pihak merasa tidak enak. Tujuan utama dari semua ini adalah agar hubungan suami istri bisa lebih hangat, lebih harmonis, dan jauh dari rasa bosan. Nah sahabatku, biasanya posisi yang tadi dibahas memang jadi salah satu favorit banyak pasangan. Tapi ingat, temponya juga penting. Jangan langsung dihajar cepat bisa bikin gak nyaman. Mulailah perlahan dan rasakan iramanya dulu, supaya sensasinya lebih terasa untuk berdua. Sekarang kita masuk ke posisi berikutnya, yaitu yang sering disebut the freezer. Posisi ini cukup unik karena bisa memberikan sensasi lebih dalam, bahkan bisa terasa sampai mentok ke dinding, istilahnya begitu, ya. Walaupun mirip dengan gaya doggy style, tapi ini dilakukan sambil berhadapan, jadi tetap ada rasa kedekatan yang hangat. Kalau sahabat ingin mencoba posisi ini, caranya seperti ini. Minta istri untuk berbaring miring di salah satu sisi tubuhnya. Misalnya, dia berbaring miring ke kiri. Nah, kaki kanannya diangkat ke arah dada atau bahkan bisa juga diarahkan ke bahu suami. Sementara itu, kaki kirinya tetap rebahan di kasur seperti biasa. Lalu suami bisa duduk di atas kaki yang sedang lurus tadi dan mulai melakukan hubungan dengan pelan dan penuh kendali. Posisi ini memungkinkan penetrasi terasa lebih dalam dan sudutnya jadi berbeda, memberikan sensasi yang baru dibandingkan posisi biasa. Sahabatku, dalam posisi ini, suami punya kontrol penuh, jadi bisa bereksperimen dengan sudut atau variasi posisi kaki. Kadang di bahu, kadang di dada atau dimanapun yang terasa paling nyaman buat pasangan. Yang penting, jangan lupa komunikasi. Tanyakan, yang ini enak nggak? Atau kalau gini gimana? Karena kenyamanan itu adalah kunci dari kenikmatan bersama. Kalau sudah ketemu sudut yang pas, biasanya istri akan merasa jauh lebih nyaman dan bahagia. Jangan terburu-buru juga, nikmati setiap momen. Kadang perlu jeda sejenak, saling peluk dulu, ngobrol sebentar, baru lanjut lagi. Ini semua untuk menciptakan pengalaman yang lebih intim dan saling terhubung secara emosional. Sahabatku, sekarang kita masuk ke posisi ketiga, yaitu flat iron. Posisi ini bisa memberikan sensasi yang berbeda dan lebih dalam loh. Banyak pasangan yang merasa lebih puas dengan gaya ini karena sentuhannya terasa lebih intens dan menyeluruh. Cara melakukannya cukup simpel ya sahabat. Istri berbaring tengkurap di atas kasur, lalu suami berada di atasnya. Nah, agar sensasinya lebih maksimal, istri bisa sedikit mengangkat bagian pinggul atau bokongnya. Dengan begitu, posisi tubuhnya jadi pas banget buat memberikan rasa yang lebih dalam dan menyenangkan. Saya pribadi pernah mencoba posisi ini belum lama ini dan Masya Allah luar biasa rasanya. Hehe. Jadi, kalau sahabat belum pernah mencoba, boleh banget dicoba, siapa tahu cocok dan bisa jadi favorit baru di rumah tangga sahabatku. Lanjut ke posisi keempat yaitu lying doggy. Ini sebenarnya variasi dari posisi doggy style, tapi versi yang lebih santai. Dalam posisi ini, istri cukup berbaring telungkup di atas kasur atau permukaan datar lainnya. Suami kemudian bisa memulai dari belakang. Tapi perlu diingat ya, meskipun dari belakang, tujuan tetap bagian depan, bukan yang lain. Nah, posisi ini memang agak menekan pada lutut dan siku istri. Jadi sangat disarankan untuk menggunakan alas yang empuk, seperti kasur yang nyaman. Hindari lantai atau permukaan keras karena bisa bikin istri merasa sakit atau pegal.
Yang penting sahabatku, tetap komunikasikan dengan pasangan. Mana posisi yang dirasa nyaman, mana yang ingin dicoba, semua harus disepakati bersama. Karena inti dari hubungan itu adalah saling memahami dan saling membahagiakan. Kalau sahabatku punya pengalaman atau posisi favorit lainnya, boleh banget sharing di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu share video ini sebanyak-banyaknya ya, supaya lebih banyak pasangan yang terbantu dan rumah tangganya makin harmonis. Karena berbagi kebaikan, insya Allah juga berpahala. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.